Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Parwati Zahra dengan NIM 2019 03 10 18. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang cash holding, profitabilitas dan financial leverage terhadap pelatihan laba studi empiris pada perusahaan jasa, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Latar belakang: semakin banyaknya perusahaan yang go publik menunjukkan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan. Untuk memperebutkan investor, setiap perusahaan berlomba-lomba menciptakan citra yang baik agar investor tertarik menanamkan modalnya ke dalam perusahaan tersebut. Salah satu cara melihat untuk gambaran baik perusahaan adalah melalui laporan keuangan. Investor dan pemangku kepentingan lebih memperhatikan penurunan pendapatan atau fluktuasi pendapatan di setiap periode. Jika suatu perusahaan menghasilkan laba yang besar pada periode tertentu, tetapi juga pergerakan laba yang besar dibandingkan periode sebelumnya, maka dianggap lebih beresiko dibandingkan dengan perusahaan yang pergerakan labanya stabil. Ketersediaan kas berhubungan langsung dengan perataan laba. Dengan kata lain, semakin tinggi saldo kas perusahaan, maka semakin tinggi pula income smoothing. Semakin besar leverage, maka resiko yang ditanggung oleh pemilik modal juga akan semakin meningkat. Financial leverage yang besar menyebabkan turunnya minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, sehingga dapat memicu adanya perataan laba. Rumusan masalah: apakah cash holding, profitabilitas, dan financial leverage berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap perataan laba pada perusahaan jasa, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh cash holding, profitabilitas, dan financial leverage secara parsial maupun simultan terhadap perataan laba pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitiannya adalah manfaat teoritis, memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh cash holding, profitabilitas, dan financial leverage terhadap perataan laba. Manfaat praktisnya bagi peneliti untuk menambah pengetahuan bagi akademis dan pengetahuan dunia pendidikan, diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu bagi kasana dunia akuntansi, serta sebagai tambahan riset di bidang akuntansi. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan jasa, khususnya bagi manajemen perusahaan dalam menganalisis laporan keuangan. Bagi investor, sebagai alat bantu dalam mempertimbangkan keputusan investasinya di suatu perusahaan. Landasan teori pertama adalah teori akuntansi positif, yaitu teori yang menjelaskan adanya suatu proses dalam akuntansi yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan untuk pemilihan penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai dalam menghadapi kondisi tertentu di masa yang akan mendatang. Yang kedua, ada teori agensi. Teori agensi adalah menjelaskan hubungan yang timbul karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan antar pemegang saham atau prinsipal dan manajer atau agen. Dengan adanya pemisahan tersebut, perusahaan akan rentan terhadap konflik keagenan, atau yang disebut agensi konflik, yang disebabkan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang saling bertentangan, yaitu berusaha mencapai kesejahteraan pribadi. Yang ketiga, ada teori sinyal. Teori sinyal menjelaskan bahwa laporan keuangan sering digunakan dalam memonitori transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, atau memberikan sinyal tentang kondisi perusahaan. Sinyal tersebut dapat diartikan sebagai bad news maupun good news oleh investor maupun kreditor. Pengertian setiap variabel. Yang pertama adalah perataan laba. Perataan laba adalah upaya perusahaan dalam mengatasi tingkat fluktuasi laba agar laba yang dilaporkan dipandang normal bagi perusahaan. Yang kedua adalah cash holding. Cash holding adalah kas lebih yang tersedia di dalam perusahaan yang biasa digunakan untuk investasi maupun membiayai kegiatan operasional dalam perusahaan. Yang ketiga, ada profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Yang keempat, ada financial leverage. Financial leverage merupakan suatu alat yang digunakan dalam mengukur keefektifan penggunaan hutang atau sejauh mana aset dibiayai oleh hutang. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Yang pertama, hipotesis H1, cash holding berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. H2, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. H3, financial leverage berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. H4, cash holding, profitabilitas, dan financial leverage secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap perataan laba. Metodologi penelitian, jenis dan data penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu sebagai metode ilmiah karena mengandung kaidah-kaidah ilmiah seperti empiris atau konkret, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Data penelitian menggunakan data sekunder, yang merupakan data berasal dari dokumen perusahaan. Populasi dan sampel. Populasi mengacu pada perusahaan jasa, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu terdapat 79 perusahaan. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan proportive sampling. Teknik dan analisis
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji kelayakan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan EVIUS 12. Hasil pengolahan data, jumlah observasi yang diteliti dengan nilai 55. Yang pertama, perataan laba. Yang dapat tertinggi adalah pelayaran Nelly Dwi Putri, TBK yang terendah adalah Adi Sarana Armada TBK. Lalu yang kedua adalah Cash Holding, yang tertinggi adalah Batavia Prosperindo Trans, yang terendah adalah Tower Bersama Infrastruktur TBK. Selanjutnya adalah profitabilitas, yang tertinggi adalah Batavia Prosperindo Trans TBK, terendah adalah Adi Sarana Armada TBK, dan Nusantara Infrastruktur TBK. Lalu financial leverage tertinggi adalah Tower Bersama Infrastruktur TBK, yang terendah adalah pelayaran Nelly Dwi Putri TBK. Analisis regresi data panel menggunakan common effect model, lalu fixed effect model, lalu random effect model. Pemilihan teknik model estimasi data panel. Setelah dilakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji LM, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan adalah random effect model. Model linier berganda dengan random effect model. Uji signifikansi parsial, uji T. Hipotesis 1, tes statistik Cash Holding senilai min 1,951185 dan nilai signifikansi 0,0565. Hal ini menunjukkan bahwa tes statistik lebih besar dari T-table. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Cash Holding berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perataan laba. Hipotesis kedua, tes statistik profitabilitas sebesar 0,968399 dan nilai signifikan sebesar 0,3374. Hal ini menunjukkan bahwa tes statistik lebih kecil daripada T-table dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap perataan laba. Lalu, hipotesis ketiga, tes statistik financial leverage senilai 4,435865 dan nilai signifikan sebesar 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa tes statistik lebih besar daripada T-table dan nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa financial leverage berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Uji signifikansi simultan uji F. F statistik mempunyai nilai sebesar 7,304927 atau lebih besar dari F stable sebesar 2,79. Sedangkan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000363 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Cash Holding, profitabilitas, dan financial leverage secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Uji signifikansi determinasi. Adjusted R-square mempunyai nilai sebesar 0,533716. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 53,37% dan sisanya sebesar 46,63% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil penelitian H1. Penelitian ini sejalan dengan Oktaviani Savitri Endang Sri Mulatsi 2022 yang menyatakan bahwa Cash Holding berpengaruh negatif terhadap perataan laba. H2. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Viana Vandriani dan Herlin Tunjung 2019 yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perataan laba. H3. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putu Ayu Dia Widari Putri dan Igusti Nyoman Budiasi 2018 yang menyatakan bahwa financial leverage berpengaruh terhadap perataan laba. H4, variabel independen menjelaskan variabel dependen 53,37%, sisanya 46,63% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan, Cash Holding berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perataan laba. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktaviani Savitri Endang Sri Mulatsi 2022 yang menyatakan bahwa Cash Holding berpengaruh negatif terhadap perataan laba. Profitabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap perataan laba. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Viana Vandriani dan Herlin Tunjung 2019 yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Financial leverage berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Penelitian ini sejalan dengan Putu Ayu Dia Widari Putri dan Igusti Ayu Nyoman Budiasi 2018 yang menyatakan bahwa financial leverage berpengaruh terhadap perataan laba. Implikasi teoritis dari penelitian ini memberikan implikasi secara teoritis bahwa Cash Holding berpengaruh negatif terhadap perataan laba dan financial leverage berpengaruh positif terhadap perataan laba. Implikasi praktisnya, penelitian tersebut bisa memberikan pengaruh secara praktis bagi perusahaan, jasa, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi untuk dapat mengelola Cash Holding dan financial leverage secara benar agar tidak melakukan perataan laba yang dapat menyebabkan kerugian pada perusahaannya sendiri karena sulit untuk mendapatkan investor dalam menjalankan perusahaannya. Saran, penelitian selanjutnya, memperluas objek penelitian dari perusahaan jasa, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi menjadi perusahaan jasa di banyak sektor, menambah periode pengamatan lebih lama dari 5 tahun dan menggunakan populasi yang berbeda lebih luas cakupannya sehingga hasil penelitian lebih baik dalam mencerminkan keadaan yang sebenarnya terkait pengaruh faktor-faktor terhadap perataan laba. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel penelitian di luar model yang diteliti dalam penelitian ini, seperti ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, net profit margin. Bagi investor, sejalan dengan tujuan pemodal dalam mencapai return yang maksimal, maka pemodal harus mampu memilah dan memilih jenis investasi dalam mempertimbangkan prospek atau suatu investasi, harus berpikir logis dalam menyikapi setiap informasi yang diterima. Bagi perusahaan, para manajer perusahaan
Sebaiknya jangan terlalu berpatokan pada variabel penelitian ini, tetapi juga harus dengan variabel lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.